Halo, selamat siang sahabatku warga kelompok tani dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Saya berada di kebun pisang milik petani. Ini terlihat di latar belakang saya. Ini adalah rumpun pisang yang ada di Desa Pokak ini. Dan warga kelompok tani biasanya menanam pisang di sini ditanam dan tidak dipelihara dengan baik. Artinya tidak ada pemupukan, tidak ada perawatan, tidak ada pengendalian hama dan penyakit, dan lain sebagainya. Jadi dibiarkan tumbuh begitu saja. Namun demikian, ternyata petani masih bisa panen dengan tanaman pisang yang ada di sini. Varietas yang ada di sini adalah varietas barangan yang produksinya memang cukup menjanjikan untuk warga kelompok tani. Tanaman pisang atau Musa paradisiaca ini adalah tumbuhan herba yang berbuah sepanjang tahun. Artinya apa? Tidak mengenal musim. Jadi apakah ini musim penghujan, ini musim kering, atau musim apapun, itu buah pisang selalu ada. Ini adalah khas tanaman tropis, tetapi juga sebetulnya masih bisa hidup di daerah subtropis. Dan potensi pasar domestik maupun mancanegara itu cukup menjanjikan. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, jadi kalau tidak salah, produksi tanaman pisang kita di Indonesia ini itu kira-kira mencapai 8,7,4 juta ton per tahun. Ini data kira-kira tahun 2001. Tanaman khas daerah tropis ini bisa tumbuh di dataran rendah maupun di dataran tinggi sampai pada ketinggian 1.300 dari permukaan laut. Biasanya memerlukan curah hujan sekitar 1.500 mm sampai 2.500 mm per tahun, dan temperatur yang diperlukan sekitar 15 sampai 35 derajat Celcius. Tanaman pisang ini semula berasal dari Asia Tenggara dan berkembang di semenanjung Malaysia, kemudian juga di Filipina, di India, dan banyak di Kepulauan Madagaskar. Bahkan nanti sampai saat ini sudah berkembang ke Afrika dan Amerika. Tumbuh di semua jenis tanah. Tanaman pisang ini di Asia, khususnya beberapa varietas yang ada itu memang luar biasa banyak, ada sekitar 50-an mungkin varietas-varietas lokal, dan barangkali di dunia mungkin ribuan ya varietas itu. Antara lain yang berkembang di tanah air itu ada pisang kepok, ada pisang barangan, ada pisang kluthuk, ada pisang Cavendish, ada pisang raja, ada pisang Ambon, ada pisang emas, ada pisang tanduk, dan banyak lagi. Di semenanjung Malaysia, di daerah Tawau sana itu ada beberapa varietas yang cukup menjanjikan sebetulnya lokal gitu, tapi di tanah air kita tidak ada, yaitu varietas Rastali, Nipah, dan Nangka. Itu banyak ditanam di daerah-daerah Tawau sana, di mana di sana juga biasanya hanya ditanam dan tidak dirawat, tetapi hasilnya cukup menjanjikan walaupun banyak hama dan penyakit juga di sana. Ibu dan Bapak sekalian, tanaman pisang yang cukup ekonomis ini, coba bayangkan untuk ekspor saja ke Malaysia sebetulnya permintaan sampai 300 ton per minggu, tetapi realisasi kita hanya bisa mengekspor kira-kira 50 ton per minggu, masih sangat jauh. Jadi secara ekonomi ini memang cukup menjanjikan. Bahkan beberapa mancanegara yang lain seperti Tiongkok, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait, Arab Saudi, dan beberapa negara-negara di benua Amerika sana itu sangat memerlukan buah pisang ini yang belum bisa kita cukupi. Ibu dan Bapak sekalian, buah pisang memang sangat sangat fenomenal ya. Artinya apa? Banyak kandungan vitamin maupun protein, dan juga tinggi antioksidan.
juga merupakan sumber energi. Jadi karena kandungan karbohidratnya itu cukup tinggi. Ada kandungan mineral juga, ada kalium juga, ada serat juga, luar biasa. Jadi sangat bermanfaat saya kira tanaman buah pisang ini. Gitu. Jadi manfaat langsung sudah barang tentu banyak dirasakan di beberapa daerah terkait dengan upaya biasanya untuk melancarkan pencernaan, kemudian untuk melegakan lambung, kemudian mengatasi anemia, mengurangi asma, dan sebagai kecantikan kulit barangkali gitu, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, ini termasuk tanaman serbaguna, jadi tidak hanya buahnya saja, tetapi ya bunganya, ya daunnya, ya batangnya, ya akarnya, itu semuanya bermanfaat. Jadi banyak manfaat yang diperoleh di masyarakat luas, khususnya di warga-warga di daerah. Kami hanya ingin membicarakan sebetulnya yang banyak ini terkait dengan hama penyakit yang muncul di beberapa pertanaman yang saya lihat di Kabupaten Klaten, bahkan mungkin di seluruh penjuru tanah air, yaitu terkait dengan hama dan penyakit. Hamanya sudah barang tentu ada ya, yang banyak menyerang itu adalah ulat penggulung daun atau Erionata trak, kemudian burik buah, Nacolea octacena, kemudian ada penggerek batang, ada penggerek bonggol, ada trip. Hamanya cukup banyak. Dan penyakit yang banyak menyerang di lapangan itu tidak lain yaitu selalu ada itu layu bakteri atau layu fusarium. Nah, layu bakteri atau blood disease of banana ini atau BDB itu biasanya menyerang di pertanaman yang sedang produktif. Terkait dengan perkembangan penyakit di pertanaman pisang yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani dimanapun Anda berada, yaitu yang utama adalah BDB atau blood disease of banana. Jadi layu bakteri atau penyakit darah ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia syzygicolebensis. Ralstonia syzygicolebensis. Biasanya mudah menular melalui peralatan pertanian yang digunakan pada tanaman sakit, kemudian digunakan pada tanaman yang sehat. Kemudian juga biasanya ditularkan oleh serangga yang aktif datang pada saat bunga itu akan membentuk buah. Biasanya akan banyak di situ serangga itu dan menularkan bakteri itu. Gitu. Gejala yang muncul di lapangan adalah warna kuning, pucat pada pangkal daun, dan kemudian melalui pinggir daun, dan akhirnya menyeluruh seluruh daun itu, kemudian menjadi kering, dan kemudian ya lama-lama daun kedua, ketiga, seterusnya itu layu dan mati. Pada gejala anakan itu biasanya dimunculkan dengan gejala kerdil, layu, kemudian daun kuning gitu. Dan ini bila mana bakteri itu datang lebih awal, biasanya itu memunculkan gejala pada anakan seperti itu. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, yang cukup mengherankan adalah pohon induk terlihat sehat gitu ya. Pohon induk terlihat sehat, tapi bila dipotong, batangnya itu pada empulur terutama, itu akan terlihat busuk, mengeluarkan lendir gitu, kemudian warnanya dari coklat dan busuk. Dan terutama pada, tidak hanya batang, tetapi terutama pada buah yang kelihatan sempurna gitu, buah itu gitu. Tetapi apabila dipotong, di dalamnya juga busuk dan berwarna kehitaman. Jadi buah seperti normal, tetapi kalau dipotong itu ada kelihatan warna hitam, busuk, dan seperti normal. Ibu dan Bapak sekalian, serangan lebih awal buah tidak terbentuk sempurna. Jadi kalau itu datang lebih awal pada mulai fase generatif, mulai berbuah itu lebih parah lagi. Biasanya berbuah tidak sempurna dan biasanya langsung kering gitu. Dan ini sangat sulit dikendalikan, penyakit ini. Blood disease of banana atau BDB ini sangat sulit dikendalikan di tingkat petani. Untuk itulah maka saya ingin memberikan saran kepada warga kelompok tani dimanapun Anda berada yang bertanam pisang terutama,
Ada beberapa cara pengendalian untuk mencoba mengeliminir atau mengurangi tingkat keparahan daripada serangan blood disease of banana ini. Satu, memotong jantung pisang secara segera setelah selesai pembuahan. Jadi jantung pisang begitu pembuahan selesai segera dipotong karena kita khawatir nanti datang serangga ke bunga atau ke jantung pisang itu dan kemudian menularkan bakteri. Kemudian yang kedua, mengerodong buah atau menyelimuti buah dengan apapun, apakah dengan kain, apakah dengan kertas atau alat pembungkus yang lain gitu, agar tidak ada serangga yang masuk yang menularkan bakteri itu. Dan sudah barang tentu eradikasi untuk tanaman yang sakit, yang sudah parah harus segera dieradikasi dan dimusnahkan. Kalau bisa dipendam di dalam tanah. Dan bakteri ini akan lama di dalam tanah, itu biasanya masih bisa menularkan kalau tiba-tiba pada suatu saat kita tanami tanaman pisang kembali. Jadi memang agak sulit untuk mengendalikan ini. Jadi yang pertama adalah memotong jantung pisang segera, kemudian mengerodong buah, dan mengeradikasi tanaman sakit. Saya berharap sebetulnya ada pakar dari UGM yaitu Profesor Siti Subandiah yang mencoba membuat metode omik atau bioteknologi pertanian yang berkontribusi di dalam analisis genomik gitu, yang mendasari diagnosis penyakit atau mengidentifikasi deteksi patogen secara molekuler. Ini adalah teknologi maju yang luar biasa yang kita harapkan, yang nantinya harapannya adalah untuk mendapatkan tanaman yang tahan terhadap penyakit BDB atau blood disease of banana ini. Apakah itu tanamannya nanti berbentuk transgenik atau apalah gitu, jadi tidak ada masalah. Jadi agar petani dapat menanam dan mengatasi penyakit blood disease ini. Kemudian harapan kita adalah munculnya nanti biofungisida molekuler yang harapannya adalah ramah lingkungan gitu, yang nantinya akan banyak digunakan petani dan kita memperoleh buah yang organik. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, ini yang ingin kami sarankan kepada Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani dimanapun Anda berada. Jadi penyakit blood disease of banana ini atau BDB ini memang sangat sulit untuk dikendalikan, sehingga perlu penanganan atau cara-cara pengendalian untuk agar mengurangi tingkat serangan, yaitu tadi cara-cara memotong jantung lebih awal, mengerodong buah, mengeradikasi penyakit, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian silahkan mencoba dan mudah-mudahan berhasil di dalam bertanam pisang. Selamat mencoba dan salam sukses.